Gadis itu kuliah, tapi menjadi pramugari, karena dia tidak mampu membayar biaya kuliah yang mahal. Tapi dia tidak menyadari bahwa pada hari pertama bekerja, dia menjadi seorang miliarder. Karena dia menyadari bahwa pria yang duduk di kursinya bukan hanya seorang miliarder, dia juga berselisih paham dengannya. Dengan hati-hati ia meletakkan piring buahnya karena takut ketahuan oleh pria tersebut. Kemudian dia berlari ke ruang tunggu dan bersembunyi. Dia tidak menyadari bahwa ruang yang kecil membuatnya sesak, membuatnya sangat gugup hingga tidak bisa bernapas. Untungnya, ketika pria itu memanggil pramugari, tidak ada yang menjawab. Setelah menyingkap tirai, dia langsung mengenali gadis itu. Meskipun Taipan itu terkejut bagaimana dia ada di sini, tapi segera melihat keadaan gadis itu. Di bawah bimbingan sang konglomerat, gadis itu mencoba menarik napas dalam-dalam. Hatinya yang ketakutan akhirnya menjadi tenang. San Taipan menempatkan gadis itu di kursinya dan memasang sabuk pengaman. Untuk pertama kalinya, keduanya begitu dekat satu sama lain. Udara di sekitar mereka seketika menjadi hening. Sepertinya tercium aroma cinta. Hanya setelah gadis itu turun, barulah dia menyadari. Ternyata ini adalah jet pribadi Sang Taipan. Dia bilang dia akan pergi ke pernikahan mantan pacarnya hari ini. Dan gadis itu harus tinggal di sini sampai pernikahannya selesai. Dia harus pergi ke pantai sendirian. Di sisi lain, pernikahan mantan pacarnya tidak berlangsung bahagia. Pengantin pria mulai bertengkar dengannya. Dia mengejeknya sebagai bujanan yang tidak disukai siapapun. Di permukaan, hal itu tampak seperti lelucon. Tapi mengatakan itu di depan pengantin wanita. Di depan pengantin wanita, dia berpura-pura tenang dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan pacar. Dan dia sudah bertunangan. Tapi pengantin pria sedikit tidak yakin dan mengajukan pertanyaan tentang tunangan misterius Sang Taipan. Di sisi lain pantai, gadis itu tertidur di pantai. Sang Taipan dengan lembut menepuk pundaknya. Gadis itu terbangun dalam keadaan mengantuk. Melihat wajah tampan sang konglomerat, dia mengira itu adalah mimpi. Dia menatapnya dengan penuh pesona. Hampir saja wajah orang kaya itu memerah. Tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. Pada saat itu, mantan pacarnya berlari menghampiri pengantin pria. Dia dengan cepat mengingatkan gadis itu bahwa apapun yang saya katakan, Anda tidak boleh bersuara. Gadis itu bingung dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, mereka datang ke depan. Pengantin wanita meminta Taipan untuk memperkenalkan tunangannya. Gadis itu langsung mengerti arti kata-katanya. Beraninya kau menjualku secara diam-diam. Dia bahkan menggendong saya dalam pelukannya. Dan pengantin pria melihat bahwa Sang Taipan benar-benar bertunangan, turut berbahagia dari lubuk hatinya yang terdalam. Karena musuh ini akhirnya kehilangan ancamannya. Saat ditanya tentang nama tunangannya, Sang Taipan bingung karena dia tidak tahu nama gadis itu. Dan gadis itu tidak membantunya tetapi menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Setelah jeda, Sang Taipan pun menjawab pertanyaan itu, gadis manis. Akhirnya, dia bisa lolos. Dalam perjalanan pulang, gadis itu tidak senang. Saya punya pacar. Anda bahkan tidak menyapa. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang baik mulai sekarang? Sang Taipan menjelaskan bahwa hari ini hanyalah hubungan biasa. Besok pagi, mereka akan melupakan semuanya. Mereka baru saja turun dari pesawat dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sang Taipan setuju dengan sarannya. Tanpa diduga, mereka berdua berbalik dan sejumlah besar wartawan mengelilingi mereka. Akan sulit untuk tidak menjadi berita utama besok. Dia tidak punya pilihan selain menggendong gadis itu lagi dan pergi terburu-buru. Saya tidak menyangka cerita itu menyebar begitu cepat. Taipan itu mengatakan bahwa dia memiliki proyek bisnis yang akan diluncurkan besok. Dia ingin gadis itu membantunya untuk terakhir kalinya hanya untuk menunjukkan wajahnya. Gadis itu tidak punya pilihan selain setuju untuk membantunya untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, pacarnya tiba-tiba datang menemuinya. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Dia menceritakan semua tentang kebersamaan mereka. Dia bahkan menggandeng tangannya dengan hati-hati. Gadis itu sangat menikmatinya dan sangat tergila-gila padanya. Dia mengira pria itu akan memintanya untuk menikahinya dan berkata, "Iya." Pacarnya bingung dan mengulangi, "Ayo kita putus." Kemudian dia menyadari bahwa dia telah putus dengannya. Dia memperkenalkannya pada wanita yang duduk di sebelahnya dan mengatakan bahwa wanita itu adalah pacar barunya. Wanita itu lembut, manis, dan hangat. Gadis itu marah dan sedih. Jadi begitulah, saya belum pernah melihat orang yang punya pacar sebelumnya. Konferensi Taipan sudah dimulai, tapi gadis itu tidak muncul. Tapi gadis itu tidak melewatkan janji temu. Dia langsung berjalan ke arah San Taipan dengan wajah sedih. Teman-teman perempuannya mengenali gadis itu. Mengapa dia datang ke sini? Pacar gadis itu juga mengejarnya, takut kalau dia tidak datang. Gadis itu langsung menghampiri Sang Taipan. Dia memegang wajah berjenggotnya di tangannya dan menciumnya. Kerumunan orang pun tercengang. Lampu sorot terus menyala. Langit dipenuhi dengan kristal yang berkilauan sekilas. Kedua pria tampan dan wanita cantik ini benar-benar terlihat selasi. Tapi dia tidak